Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah tanaman cabai saya yang dulu pernah ngalamin kuning. Sekarang sudah ada perubahan, mulai berwarna hijau. Pada episode yang kemarin ini pernah kita tayangkan bagaimana kita menambahkan kompos dan menyiram dengan air lindi dan air garam juga. Sini sudah mulai tumbuh buah-buahnya, tapi masih pada kecil, masih berbentuk kembang. 3 hari sekali saya siram dengan air garam, dan 3 hari kemudian kita siram dengan air lindi. Termasuk pada tanaman cabai-cabai ini juga, teman-teman. Tanaman cabai ini pun sudah kita kasih kompos, kita kasih air lindi, kita kasih air garam. Ini juga pernah ngalamin kerusakan pada daun-daunnya, seperti warna kuning dan keriting. Seperti ini ya teman-teman, coba lihat permisaannya. Itu masih ada aja warna kuning nih. Tapi tetap kita akan rawat dengan memberikan kompos dan pupuknya seperti air lidi dan air garam. Itu aja yang kita berikan. Kalau tanaman cabai seperti ini yang berwarna kuning-kuning daunnya, ini kekurangan nutrisi. Pemirsa atau teman-teman, ini sudah ada mendingan, sudah ada perubahan. Kenapa saya bilang ada perubahan? Daunnya sudah mulai hijau lagi, dan sudah mulai tumbuh cabai-cabai yang baru. Yang sudah matang pun sudah ada. Nanti akan kita petik. Kalau pemirsa pernah melihat pada episode yang lalu, seperti kita perlihatkan cabai yang warna kuning, tanaman cabai yang berwarna kuning dan rusak pada daunnya, lalu kita bersihkan dan kita berikan rendaman kulit bawang. Ini pohonan cabainya seperti ini. Pada tanaman cabai ini saya tidak memberikan pupuk-pupuk yang lain. Saya hanya memberikan kompos, kotoran hewan, dan menyiram pupuk dengan air lindi dan air garam. Seperti itu saja pupuk-pupuk kami. Walaupun buahnya tidak banyak, tapi ini cukup lumayan untuk dapur sendiri. Kompos itu yang kita buat sendiri dari sayuran-sayuran yang tidak terpakai, lalu kita sekap selama 3 bulan atau 2 bulan. Dan kalau sudah jadi kompos itu, kita berikan pada tanaman ini. Dari pupuknya, air lindi itu kita buat dengan cara seperti buah-buah yang tidak terpakai. Kita sekap juga itu, kita siram dengan cucian air beras. Nah, kalau ada airnya kita ambil. Itulah air lindi namanya. Seperti di bawah ini air lindi. Ini adalah buah yang tidak terpakai dan sudah membusuk. Ini kita siram dengan cucian air beras dan airnya jatuh kemari. Nanti kalau udah penuh kita ambil. Kalau air lindi ini kita ambil, kita jemur dulu pemirsa. Kalau kita jemur, nanti warnanya akan berubah dan bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Jadi kita pupuk tidak membeli, saya hanya buat sendiri. Itu yang namanya pupuk organik. Karena saya buat ini untuk dapur sendiri.
kita kembali ke cabai ini pemirsa. Cabai ini sudah mulai berbuah tapi kecil-kecil. Nanti kita lihat apakah buahnya rontok atau tidak. Tapi saya selalu memberikan air garam dan air lindi untuk pupuknya. Nanti perkembangannya kita lihat bagaimana buahnya, apakah dia jadi buahnya atau rontok. Kita lihat kelanjutannya. Kenapa saya katakan bisa jadi dia rontok? Karena saya pernah ngalamin pemirsa pada pohon cabai yang di sana itu buahnya pada rontok. Saya tidak tahu kenapa dia rontok. Apakah itu kurang nutrisi atau terkena hama? Saya pernah ngalamin seperti itu. Ketika dia mulai berbuah dan udah jadi kembang, kembangnya pada rontok. Kalau permisa pernah ngalamin seperti itu, tolong komennya. Saya tidak ngerti bagaimana cara nanganinya seperti itu. Tapi ini saya mencoba pada tanaman ini dengan cara memberi air garam dan air lindi. Karena yang kemarin itu saya tidak memberi pupuk-pupuk. Saya hanya menyiram dengan air kolam ini saja. Jadi pada rontok. Nah sekarang kelanjutannya saya mencoba untuk dengan air lindi dan air garam. Tapi pada tanaman cabai ini pemirsa, dengan menggunakan air lindi dan air garam itu berbuah. Saya pernah ngalamin buahnya sangat lebat sekali. Karena sudah habis dipanen jadi sudah mulai jarang lagi. Ini hanya buah-buah yang baru numbuh. Seperti ini cabenya yang baru saja numbuh, dan ini juga yang sudah matang juga sudah ada banyak seperti ini. Ini buahnya sudah mulai ada lagi setelah kita panen. Ini loh, lihat permisa, cabenya sudah banyak tapi daunnya kuning. Ini sudah agak lumayan kuningnya, tidak terlalu kuning banget kayak kemarin. Karena pada saat itu di episode kemarin sudah kita tayangkan ketika kita membersihkan cabai ini dengan menyemprot. Setelah kita semprot dan kita keringkan dan kita semprot lagi dengan rendaman kulit bawang biar dia hijau kembali. Kita tambahkan kotoran hewan dan kompos pada tanaman ini. Seperti ini, kita tambahkan kompos dan kotoran hewan agar dia mau hijau lagi. Ya, seperti ini kalau kita menggunakan kotoran hewan dan kompos. Ya lumayanlah untuk dapur sendiri. Walaupun dia tidak banyak tapi dia tetap berbuah. Ini yang merah ini harusnya segera dipanen. Kalau nggak dipanen akan merusak pohon cabai itu sendiri. Nanti aku akan panen segera. Tidak banyak yang warna merah. Walaupun tidak banyak harus segera dipanen. Biar dia mau tumbuh lagi buah-buahnya. Ya seperti inilah tanaman cabai kami yang masih mau berbuah. Walaupun pernah ngalamin keriting dan kuning. Penanganannya seperti itu. Hanya menyiram dengan rendaman kulit bawang dan menambahkan kompos dan pupuk-pupuk kotoran hewan. Seperti itu saja. Pupuknya pun air lindi dan air garam.
Tuh pemirsa, buahnya walaupun tidak banyak tapi cukup untuk kebutuhan dapur. Dan yang mulai tumbuh pun sudah ada lagi. Ini ketika dipanen dan dia langsung berbuah lagi. Seperti pemirsa, kalau cabai sudah merah matang harus segera dipanen agar dia mau berbuah lagi. Sini udah mulai tumbuh buah-buahnya. Seperti inilah pohonan cabai kami. Walaupun tidak banyak tapi cukup lumayan untuk kebutuhan dapur. Terima kasih pemirsa yang telah menonton video kami. Semoga bisa menjadi inspirasi agar bertanam cabai hanya untuk kebutuhan dapur sendiri walaupun di lahan sempit. Terima kasih, sampai jumpa.